Saya pun ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada semua sahabat, dan saya pun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya untuk support yang sudah selalu menonton semua video yang saya tayangkan. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian semua. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Hanya beberapa hari lalu sebelum hari Natal tahun 2022, suasana di sekitar rumah saya ini putih ya, banyak sekali saljunya. Namun hari ini tepatnya tanggal 2 Januari, jadi hanya beberapa hari setelah hari Natal, dan sekarang kita sudah memasuki tahun 2023, suasana di sekeliling rumah saya hijau kembali. Jadi saljunya itu sudah pada mencair teman-teman ya. Nah, suasana ekstrim seperti ini tuh ya sering juga terjadi. Jadi walaupun di sini musim dingin atau winter, kadang-kadang saljunya meleleh ya karena cuaca ada matahari dan cukup hangat. Namun suasana seperti ini pun bisa berganti lagi, di mana turun salju itu masih ada kemungkinan akan turun kembali. Dan inilah suasana beberapa hari yang lalu sebelum hari Natal di pekarangan rumah saya. Jadi seperti yang kalian lihat juga ya di video sebelumnya, semua putih ditutupi oleh salju. Dan hari ini suasananya sudah berbeda teman-teman. Ini hanya untuk sebagai gambaran, kalau turun salju ya bisa mendadak, suasananya pun akan berbeda seperti ini. Dan yang seperti kalian lihat ya, saljunya sudah mencair, rumputnya hijau kembali. Ada juga pertanyaan, kalau saljunya mencair itu ada banjir enggak? Nah, kalau salju di tempat saya ya, di sekitar pemukiman saya, itu meresap ya ke dalam tanah. Ya. Jadi karena di sini rumput ya jadi meresap. Walaupun kalau sedang banyak salju, teras-teras ya, yang temboknya ini ya, teras ininya itu harus kita sapu, harus kita bersihkan. Nah, itu sekali lagi tidak ada banjir di sini. Kalau di jalan-jalan raya yang saljunya banyak juga kan itu dibersihkan, dikepinggirkan kayak gitu ya. Nah, karena di negara Swiss itu sudah dibangun gorong-gorong airnya ya yang sangat baik, jadi salju melelehnya itu masuk ke gorong-gorong air, maka jarang sekali terjadi banjir karena salju. Tentu saja ya kalau udara tidak begitu beku, maka ini akan mempermudah kehidupan kami di negara Swiss ini. Seperti saat ini ya, saya bisa duduk di teras halaman rumah hanya dengan mempergunakan satu jaket saja ya. Jadi masih ada kemungkinan kita duduk-duduk di luar rumah. Namun jika udaranya minusnya banyak ya, jangankan duduk di luar rumah ya, itu akan sangat tidak nyaman. Dan di kesempatan video ini pun saya ingin menjawab pertanyaannya dari para sahabat yang berada di Indonesia, dan kebetulan mereka akan mengunjungi negara Swiss. Mereka menanyakan kepada saya, Bunda, kalau musim dingin itu sampai kapan? Nah, sebetulnya kalau menurut teori ya yang biasa itu, musim dingin ini akan berlangsung sampai bulan April atau awal Mei nanti. Namun kalau untuk salju ya seperti ini ya, walaupun sekarang bulan Januari di mana biasanya bulan terdingin di negara ini, hari ini udaranya untuk winter ini sangat nyaman ya, jadi tidak ada saljunya. Dan bisa saja ya di bulan April nanti saljunya turun dan tebal kembali. Sehingga kalau kalian pertanyaannya
ingin enjoy ya, ingin bermain salju, maka di sini yang bisa saya sarankan untuk selalu pergi mengunjungi daerah pegunungan atau naik langsung ke atas gunung ya, seperti di Titlis, Jungfraujoch, atau juga Flims, dan banyak lagi gunung-gunung yang cukup tinggi di mana di sana akan selalu ada salju. Salju abadi pun ada ya. Jadi walaupun di dataran rendah ya itu saljunya tidak ada, namun jika kalian pergi ke puncak gunung yang sudah saya sebutkan tadi, di sana kalian akan enjoy, bisa bermain ski atau juga hanya bermain di atas salju. Dan ada juga pertanyaan selanjutnya di mana bertanya tempat yang cukup murah untuk bisa naik ke atas gunung. Di sini saya bisa informasikan ya, kalau yang dibilang murah atau mahal itu juga tergantung dari ekonomi atau budget seseorang. Namun garis besarnya untuk di negara Swiss, transportasi seperti itu cukup mahal ya kalau dibandingkan dengan transportasi yang berada di negara Indonesia khususnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kalau kita menaiki cable car untuk Titlis itu satu orang sekitar 1,5 juta rupiah ya, jadi hanya untuk naik cable car-nya saja. Nah, ini tentu saja ya untuk sebagian orang mungkin harga tersebut ya tidak mahal, namun untuk kalian yang datang apalagi bersama keluarga ya 4-5 orang itu kan lumayan ya, sekali naik ke atas pakai cable car bisa memakan biaya 6-7 juta rupiah hanya untuk naik cable car-nya saja. Ini tuh hanya sebagai gambaran ya, gambaran kepada teman-teman yang ingin pergi menaiki cable car, naik ke puncak gunung. Dan tentunya antara gunung yang satu ya, contohnya harga naik ke Titlis juga beda dengan kalau kita pergi ke Jungfraujoch, di mana di sana kita bisa menaiki kereta ya, dari Grindelwald ya langsung naik ke puncak gunung yang ketinggiannya 4.000 meter di atas permukaan laut. Di sini pun ada, dan tentu saja harganya pun akan berbeda. Saya pun ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada semua sahabat, dan saya pun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya untuk support yang sudah selalu menonton semua video yang saya tayangkan. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian semua. Namun tetap ya, jika kalian merencanakan datang ke negara Swissnya di musim dingin sampai bulan April, bulan Mei itu tetap harus membawa pakaian yang hangat karena suhu udara itu akan masih cukup dingin ya. Dan juga sepatu ya, sepatu jangan lupa. Kenapa di video sebelumnya saya pun memberikan informasi sepatu apa yang harus kita pergunakan. Memang kelihatannya seperti kurang nyaman ya dilihat harus pakai sepatu ini dan sepatu itu. Namun disinilah kebutuhan yang diperlukan. Jadi ini merupakan satu kebutuhan ya teman-teman ya. Jika kalian berjalan-jalan di atas salju, tentu kalian akan merasa kedinginan jika memakai sepatu yang tipis, apalagi sepatu musim panas ya. Di sini manfaatnya atau fungsinya di mana sepatu pun sangat harus diperhatikan, sehingga di dalam liburan kalian akan merasa nyaman untuk pergi jalan-jalan kemanapun dan kaki kalian tidak akan pernah kedinginan. Demikianlah sharing dan informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.